Di balik setiap telur segar dan daging ayam berkualitas, ada para peternak yang bekerja tanpa lelah. Mereka merawat, memberi pakan, dan memastikan ayam-ayam tumbuh sehat. Di video ini, kita akan mengenal lebih dekat perjuangan peternak ayam di Kabupaten Bandung, khususnya Sobat Hayam. Yuk kita simak kisah inspiratif mereka. Nama saya Asep Rahmat, umur di 27 tahun. Awal mula berdirinya Sobat Hayam itu di akhir 2023, kurang lebih di bulan November. Jadi waktu itu saya masih menggeluti di bidang bisnis yang lain dan mencoba ke dunia ayam kampung. Nah waktu itu sih sebetulnya saya iseng lah. Saya iseng scroll YouTube gitu ya, banyak jenis-jenis peternakan yang saya tonton gitu ya, dan yang salah satu saya lihat adalah ayam kampung gitu. Jadi saya mempunyai keinginan lah ya gitu. Jadi kalau bicara kemanusiaan, bicara sosial, saya ingin bermanfaat bagi yang lainnya gitu, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain gitu. Nah, yang dimana di dalam membumikan ataupun merealisasikan kebermanfaatan diri ini kepada masyarakat, maka dari itu saya mengajak gitu ya, memobilisasi para pemuda di lingkungan Cisitu khususnya gitu ya, tempat Sobat Hayam didirikan gitu, dan memperdayakan para pemuda khususnya Karang Taruna yang ada di sini gitu. Kalau bicara luas tanah, kebetulan saya memanfaatkan halaman yang ada sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara ideal, sebuah peternakan itu dibangun jauh dari pemukiman gitu. Nah namun berhubung keterbatasan dan saya juga memperjalankan si Sobat Hayam step by step, bertahap, dari mulai hal-hal yang kecil gitu ya. Nah maka dari itu saya memanfaatkan lahan yang ada. Jadi kalau ukuran lahannya saya tidak bisa memastikan berapa luas, cuman tadi kalau bicara skala gitu ya, populasi ayam yang ada di sini bisa menampung kurang lebih 100 sampai 200 ekor gitu, dari mulai pembesaran ataupun itu indukan sendiri gitu. Itu ada beberapa hal yang saya ketahui gitu, diantaranya kalau memilih jantan itu harus yang postur badannya besar, tinggi, besar, dan tegap begitu. Itu kalau untuk jantan. Nah kalau untuk betina, sependek pengetahuan saya, jadi kalau dari postur gitu ya, antara tadi paruh, terus kaki itu harus satu warna. Termasuk jantan juga sama ya, antara paruh dengan kaki harus satu warna. Dan mungkin tambahan untuk betina, antara tulang dada dengan tulang capit itu harus ukurannya 3 jari gitu, dan untuk tulang capitnya harus ukurannya 2 jari. Alasannya kenapa? Yang saya ketahui dari para peternak lain atau dari senior, karena itu mempengaruhi produktivitas telur ke depannya gitu. Nah maka dari itu dalam setiap pembesaran DOC gitu ya, tidak semuanya bisa dijadikan indukan gitu, paling bisa diambil 10-20% dari total, misal 100 ekor yang bisa dijadikan indukan gitu, sisanya dijual untuk karkas gitu. Kalau untuk bicara pembibitan, idealnya saya harapan sebetulnya ya dari Sobat Hayam sendiri, dari hulu ke hilir itu dilakukan oleh sendiri gitu, dari mulai pembibitan tadi, breeding, indukan, menghasilkan DOC, menghasilkan telur, terus menghasilkan DOC, pembesaran, sampai kepada dijadikan indukan atau dijual karkas. Idealnya seperti itu. Nah namun realita yang terjadi, berhubung tadi tahapan si Sobat Hayam ini adalah bertahap gitu ya, nah maka tidak banyak indukan khususnya yang sekarang ada di Sobat Hayam gitu. Nah maka dari itu saya sebagian mengambil atau tadi berkolaborasi ataupun tadi bekerja sama lah dengan para peternak lain untuk tadi pengadaan telur, untuk pengadaan ayamnya gitu. Jadi sebetulnya ada 2 opsi lah ya untuk pakan gitu ya, khususnya bagi para indukan lah ya gitu. Kalau untuk pembesaran dari DOC usia 1 hari lah ya sampai usia panen, saya belum bisa atau belum dapat
atau belum mendapatkan pakan racikan yang bagus lah ya gitu, karena secara takaran pakan itu harus betul-betul sesuai dari mulai seratnya, proteinnya, dan yang lain-lain. Bahkan kalau kita bicara profesionalitas, kita harus menguji lab lah pakan-pakan yang saya buat gitu. Nah, maka dari itu kalau di usia 1-90 hari saya belum mendapatkan pakan racikan. Jadi kalau di Sobat Hayam sendiri itu menggunakan pool pabrikan kalau untuk pembesaran. Nah, namun kalau untuk indukan ini bisa kita mix untuk menghemat biaya pakan sebetulnya gitu. Nah, yang paling utama saya pakai untuk indukan itu pertama jagung, dan yang kedua adalah konsentrat untuk petelur gitu. Sebetulnya kan kalau bicara fitrahnya ayam gitu ya, di ayam liar lah ya gitu ya. Kan sebetulnya apa saja bisa dimakan, khususnya tadi bicara cacing-cacingan gitu ya, ataupun serangga gitu ya, sebetulnya bisa kan. Nah, sebetulnya kita bisa merekayasa gitu ya, apalagi dengan pertumbuhan atau perkembangan gitu ya, dari mulai sosial media dan yang lainnya. Sekarang itu ada yang namanya maggot gitu. Nah, saya juga pakai maggot untuk tadi tambahan, mungkin ya, tambahan kalau saya sebutnya tambahan cemilan lah untuk ayam-ayamnya, karena tidak full saya pakai maggot tapi tambahan cemilan gitu. Nah, hal lainnya mungkin bisa memakai sampah organik yang ada di rumah tangga gitu, seperti nasi sisa, sayuran sisa. Nah, itu lebih bagus ya gitu. Cuma tadi kalau kita menggunakan sampah organik di rumah, kadar proteinnya kan tidak seterusnya stabil. Nah, maka dari itu biasanya saya menyeimbangkan protein itu menggunakan maggot. Kalau tidak maggot, jagung gitu. Sebetulnya kalau untuk indukan ya, saya sudah beberapa kali lah ya mencoba kandang-kandang yang memang itu menjadi standarisasi lah ya kalau di sebuah perusahaan atau di sebuah dinas peternakan gitu. Jadi ada kandang umbaran, ada kandang pot stall, ada kandang baterai gitu ya gitu. Nah, kalau untuk kandang itu sendiri sebetulnya kalau idealnya lah ya, sebetulnya untuk satu indukan itu, untuk satu paket indukan itu, satu jantan 4 betina itu bisa ukuran, kalau kandang baterai itu di ukuran 1 meter persegi sebetulnya gitu. Nah, namun berhubung tadi saya dalam setiap proses pertumbuhan si Sobat Hayam senantiasa memperbaiki, maka dari itu dari kandang yang di belakang saya ini ukurannya saya membuat kandang umbaran agar ayam lebih leluasa di dalam tadi beraktivitas khususnya gitu. Nah, jadi kandang yang sekarang saya lakukan atau saya buat gitu ya, dan untuk kedepannya saya menggunakan ukuran 2x1 gitu. Dan itu adalah menurut saya menjadi salah satu kandang yang tepat untuk ayam indukan gitu. Nah, namun di setiap para peternak bisa beda-beda ya gitu, karena ya tadi mungkin tergantung cuaca, tergantung wilayah dan yang lainnya lah gitu. Kalau untuk pembesaran saya ada 2 tahap sebetulnya, 2 tahap kandang di Sobat Hayam. Jadi ada kandang box untuk usia 1-30 hari, dan ada kandang intensif. Kandang intensif itu untuk umur 30 hari sampai panen 80 hari atau 90 hari gitu sih. Sebetulnya alhamdulillah di awal Februari kemarin saya membuat lah ya salah satu bahan olahan gitu. Nah, yang dimana olahan hayam ini saya membuat kedai ayam goreng dan ayam bakar lah ya gitu di dekat masih di di daerah si Sobat Hayam ini didirikan. Nah, mungkin hal lainnya untuk olahan ini saya akan membuat tadi olahan frozen itu seperti ayam ungkep gitu. Terus mungkin kedepannya akan tadi bicara cireng, bicara inovasi mah tadi bicara ide-ide udah banyak sih sebetulnya. Cuman yang baru terrealisasi baru itu saja gitu. Nah, maka dari itu selain tadi selain dari olahan ya, mungkin tadi kebanyakan untuk saat ini dominan kita menjual DOC, menjual telur, dan menjual indukan-indukan ayam kampungnya gitu.
Kalau dari non olahan ya gitu, sebetulnya sekarang itu berhubung tadi ya dengan adanya media sosial sangat cepat ya informasi itu sampai gitu ya. Apalagi sekarang sedang viral lah gitu ya beberapa kegiatan rumah tangga, seperti kalau di daerah Jawa ada Yosofarm yang menerapkan tadi integrated farming lah ya di rumahnya. Dan salah satu yang diadakan mungkin ya di kegiatan tersebut adalah adanya ayam kampung untuk mengolah tadi pupuk dan yang lainnya gitu. Nah, dari adanya tadi kegiatan-kegiatan seperti itu gitu ya, itu berpengaruh terhadap pembelian indukan gitu ya untuk skala rumahan lah ya gitu, untuk skala rumahan gitu. Nah, kalau untuk olahan tadi kebutuhannya itu sebetulnya kalau di Bandung saja, ini sependek pengetahuan saya ya dari rekan, di Bandung saja ini membutuhkan 1.000 sampai 1.300 per minggunya ayam kampung karkas itu untuk disuplai ke restoran-restoran yang ada di daerah Bandung lah khususnya gitu. Pasar ayam kampung itu adalah pasar kelas menengah ke atas gitu ya. Nah, maka dari itu sebetulnya kalau bicara peluang sangat besar sekali ya gitu. Namun tetap kembali kepada kalau bicara pemasaran gitu ya, kita sesama peternak harus saling ya membangun jaringan lah gitu, membangun jaringan gitu. Karena kita mempunyai kekurangan kelebihan lah ya di dalam sebuah beternak gitu. Ada yang tadi bisa pemasaran gitu ya, kurang dari produksi, ada yang bisa produksi kurang dari pemasaran. Nah, maka dari itu saya membangun si Sobat Hayam ini bersama para peternak yang lainnya juga, adalah beberapa gitu ya, saya juga membangun itu gitu. Nah, bekerja sama dengan para peternak yang lain gitu ya, tadi yang kurang dari produksi gitu ya, tapi pemasaran bagus atau sebaliknya. Nah, maka dari itu si Sobat Hayam membuat konten-konten gitu ya di salah satu media sosial gitu ya, dari mulai konten edukasinya gitu ya, konten kesehariannya gitu ya, atau tips and trick dan yang lainnya. Walaupun itu juga ya tidak besar lah gitu ya, cuman tadi kembali tidak hanya sebatas kebermanfaatan itu, tidak hanya sebatas di lingkungan, tapi ya harapannya kan bisa menjangkau lebih luas lagi gitu. Nah, maka dari itu dari hasil media sosial yang saya branding, katakanlah alhamdulillah itu berdampak sekali bagi Sobat Hayam, bahkan tadi bagi peternak-peternak yang saya bangun jaringannya gitu. Begitu sih. Kalau kebanyakan kan kendala itu dari modal sebetulnya ya, kalau kebanyakan. Namun kalau dari saya pribadi sebetulnya modal itu kalau bicara materialistisnya, kalau bicara 50.000, bicara 100.000 itu bisa sebetulnya ya gitu. Cuman kalau saya belajar dari belajar dari pengalaman mungkin ya yang pernah saya lakukan dulu gitu ya. Jadi persoalan terbesar dalam tumbuh kembangnya suatu bisnis itu adalah tidak ingin atau tadi merasa puas dengan ilmu yang ada gitu. Nah, maka dari itu dengan dibangunnya Sobat Hayam, khususnya saya pribadi senantiasa meningkatkan kualitas yang dimaksud itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, maka dari itu ilmu pengetahuan itu sangat penting. Jadi kita tidak bisa menyepelekan mungkin ya, segala apapun yang kita perbuat itu harus didasari dengan ilmu gitu. Nah, maka dari itu terkhusus tadi Sobat Hayam ataupun itu saya sendiri senantiasa tadi mengupgrade khususnya dari ilmu pengetahuan gitu. Harapannya diadakannya kelas-kelas atau edukasi-edukasi terhadap para peternak atau para pemula gitu. Karena edukasi ini penting sekali gitu. Gitu makanya kita memang harus leluasa melapangkan dada untuk menerima ilmu apapun yang datang kepada kita. Nah, maka dari itu saya menyarankan kepada pemerintah harapannya diadakan dengan kelas-kelas tadi ya, entah itu kelas berwirausaha, berbisnis, ataupun tadi kelas-kelas edukasi kaitan dengan peternakannya, perawatannya gitu, marketingnya, bahkan tadi sampai kepada pengelolaan keuangannya gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara ayam, bicara hewan, sebetulnya bicaranya kaitan dengan pencegahannya gitu. Karena kalau bicara sakit, saya juga udah ada mungkin ya 1-2 kali lah ya
terserang penyakit gitu, terserang penyakit. Nah, penyakit yang terserang kepada ayam saya itu di pertengahan 2024 kalau nggak salah ya, pertengahan 2024 itu hampir habis semua ayam. Diagnosa sementara sih, diagnosa sementara itu pun hasil konfirmasi kepada dokter hewan, kepada mentor saya. Penyakit yang menyerang itu adalah penyakit gumboro namanya gitu, penyakit gumboro. Nah, maka dari itu tadi ya, dalam setiap kejadian, dalam setiap apapun yang tadi menimpa gitu ya si sobat ayam, saya senantiasa jadikan dijadikan pelajaran lah, yang dimana itu menjadi bahan untuk saya memperbaiki di kemudian harinya. Nah, maka dari itu kalau tadi bicara pencegahan, ya tadilah sedia payung sebelum hujan. Nah, maka dari itu dari mulai DOC gitu ya, saya vaksin gitu rutin. Jadi ada 3 sih ya, ada 3 vaksin yang pernah atau tadi sedang dijalankan di sobat ayam. Dari mulai usia 1 hari 2 hari saya menggunakan vaksin NDIB gitu ya. NDIB itu untuk tetelo dan gangguan pernapasan gitu. Nah, di umur 10 hari ke atas saya menggunakan vaksin gumboro gitu. Tergantung dosisnya tergantung populasi ayam ya. Ada yang populasi 50 berarti beli vaksin yang dosis sekian, yang dosisnya 100 berarti beli yang dosisnya sekian. Dan yang terakhir vaksin yang akan dijalankan di sobat ayam adalah vaksin NDAI. Jadi NDAI itu adalah flu burung gitu. Nah, jadi pencegahannya saya di sobat ayam menggunakan treatment vaksinasi seperti itu. Nah, kalau di musim hujan lah ya, sekarang kan lagi di musim hujan ya, di musim hujan. Nah, biasanya kalau untuk para indukan biasanya saya memberikan ramuan-ramuan herbal mungkin ya, ramuan-ramuan herbal yang ya mungkin pada umumnya para peternak juga memakai lah ya, gitu. Dari mulai kunyit gitu ya, dari terus bawang putih, terus jahe, temulawak gitu ya. Gitu. Kalau bicara manfaat dari tanaman-tanaman herbal itu banyak sih sebetulnya ya. Kalau untuk bicara limbah ya, jadi limbah itu paling sekarang lebih kepada kotoran ya, kohenya. Jadi kohe ayam itu lumayan cukup banyak lah ya, apalagi kalau kita menggunakan alas kandangnya menggunakan sekam gitu. Nah, maka dari itu berhubung saya ada olahan ayam yang menggunakan banyak sekali rempah-rempah yang dibutuhkan, maka dari itu si sobat ayam juga sekarang memulai agar kedepannya apapun yang dibutuhkan oleh sobat ayam ataupun tadi kedai tidak semuanya membeli dari luar gitu. Nah, salah satunya tadi limbah dari kohe, kotoran hewannya, pupuk. Saya jadikan pupuk-pupuk di kebun, ada kebun kakak saya gitu ya. Untuk menanam menanam cabai gitu ya, ataupun tadi menanam ya apapun itulah rempah-rempahan seperti kunyit dan yang lainnya gitu. Di sobat ayam ini baru di awal 2025 lah ya, mulai menata, khususnya menata dari ruang lingkup manajemen gitu. Entah itu dari keuangan gitu ya, dari SDM-nya itu sendiri gitu, bahkan dari sistem yang dibangun lah ya gitu. Karena kan kalau kita bicara merintis ataupun tadi berwirausaha sendiri, pasti itu effortnya besar sekali gitu, besar sekali. Nah, untuk para pemuda-pemudi mungkin ya di Indonesia, khususnya di Bandung tempat saya lahir gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara peternakan, jadi peternakan itu sebetulnya kalau saya melihat sesuatu yang dihindari mungkin ya gitu, untuk khususnya untuk para pemuda gitu. Nah, yang dimana sebetulnya kalau kita membaca peluang lah ya, peluang usaha di dunia peternakan itu sangat besar sekali gitu. Nah, yang dimana ya saran ataupun tadi motivasinya jangan malu untuk beternak gitu. Karena beternak itu adalah sesuatu hal yang kalau yang saya rasakan lah ya, sependek tadi pengalaman saya di akhir 2023 itu sangat menyenangkan gitu, menyenangkan. Dan ya kita jangan gengsi untuk memulai, jangan gengsi untuk terjun di dunia apapun, khususnya di peternakan. Karena
bicara peternakan itu sangat bagus untuk pasar gitu, peternakan, pertanian gitu ya, apapun itulah gitu. Makanya jangan gengsi. Jadi kalau saya pribadi, kalau mendapatkan sebuah kerugian, saya mah merasa tidak rugi gitu. Jadi anggap saja saya itu membeli pengalaman itu gitu. Kalau saya pribadi ya, kalau saya tadi seperti ayam misal, mati 100 ekor, 200 ekor, habis berapa juta? Habis 6 juta misal ini mah gitu. Nah saya mau mempunyai cara berpikir seperti ini, hitung-hitung saya membeli pengalaman itu 6 juta gitu. Karena di balik pengalaman itu ada ilmu, pelajaran yang sangat mahal yang mungkin ya tidak akan saya dapatkan dari yang lain gitu. Maka dari itu jangan malu untuk para pemuda terjun di dunia peternakan gitu, apalagi pemuda lah ya gitu. Jadi tenaga lagi besar-besarnya, pikiran lagi fresh-freshnya gitu. Mendingan saya capek di usia muda, letih, mengorbankan banyak hal di usia muda, tapi nanti di usia tua saya bisa ya setidaknya santai gitu ya, menikmati hasil, daripada sebaliknya saya leha-leha di usia muda tapi nanti di usia tua saya ya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Halo sobat ternak, jangan malu untuk berternak. Salam sobat ternak.